Kota Medan. Kalaupun memang mau dia bikin begitu, tak ada masalah. Ya kan, kalaupun itu nomenklatur ataupun di momentum Ramadan. Tapi tempatnya itu jangan di jalan utama ini. Karena ini akan menimbulkan kritik. Orang akan melintas mau pergi ke Yosudarso harus mutar dulu ke pada ikan. Padahal cuma berapa meter ya kan. Tapi namanya orang Medan tadi kata Yusnal. Kritiknya itu lebih banyak lagi kan. Itu aja diributkannya kan. Nah, kalau memang begitu, kalau pemahaman Bobby cepat tanggap dia. Jangan dibuatnya di situ. Buatnya di tempat Warren Hess tuh. Itu jalan Hindu itu kan kosong kalau pada malam hari. Bukan kritik lah, kalau seandainya bahasanya mungkin agak sedikit dianggap agak tajam ya. Mungkin sebagai masukan lah ke social control atau masukan. Karena begini, kalau aku juga tidak juga, maaf Bang, aku juga tidak sependapat juga membiarkan sesuatu pada akhir selalu harus dievaluasi. Kalau orang yang namanya melakukan kontrol, melakukan advis atau masukan itu justru seperti orang lagi bawa mobil dilihat. Ini lurus nih jalannya, kita yang bisa lihat itu, kita malah dukung kayak abang bilang tadi. Oh bagus itu pada saat dia mempertahankan apa namanya bangunan-bangunan lama, jadi supaya dia menancap gas lebih kenceng. Tapi pada saat ada di depan ada tikungan, kita sudah harus bilang hati-hati. Ini nanti kau belok bisa masuk jurang. Jadi artinya kalau ini kita biarkan aja, kita sudah lihat bahwa program-program seperti ini akan bukan konstruktif, malah jadi destruktif. Malah nanti diambil orang, kayak tadi ada orang begitu mau mau melintas jalan itu karena ketutup, jadi sumpah serapah. Ini jadi problem juga. Sedangkan dampak manfaatnya tidak begitu besar yang dirasakan oleh masyarakat Medan. Jadi intinya adalah kita ini bukan mengkritik dalam arti ingin mendiskreditkan dia, tidak, tapi memberi gambaran apa yang selayaknya yang harus jadi prioritas dia. Kira-kira begitu kalau menurut pandangan aku. Laporan pandangan mata aja lah ya kan. Jadi ya, aku rasa aku setuju itu. Ini begini, kenapa kita menjadi disebut tadi oleh Yustar mengkritik ya? Mungkin bukan mengkritik. Kita ini kan terlampau sayang sama Kota Medan. Nah, kemudian ini hari Medan kita serahkan kepada satu orang yang kita lihat punya perspektif yang sangat baik. Ya, seorang anak Medan punya pendidikan yang bagus dan kemudian menjadi menantu dari Presiden Republik Indonesia dan kelihatan sosoknya juga gagah, tegap. Kayaknya bisa, karena kita telah kecewa dengan wali kota sebelumnya. Kita banyak kali harapan kita sama si Bobby. Sehingga ketika dia melangkah, kita ingin jaga. Jangan kau ke sana. Di situ banyak duri-duri. Di ke kanan kau jurang. Ini jalan kau. Kesulitannya mungkin seperti yang dicurigai oleh Jaya. Mungkin dia dibawa ke arah onak berduri, ke jurang yang tidak dalam. Masuklah kawan nih. Aku tanyalah dulu sekarang. Harusnya dia bertanya dulu. Entah bagaimana caranya sistemnya. Apakah orang suka untuk duduk di Kesawan City Walk itu? Ya kalau aku pilih duduk, lebih bagus aku duduk di teras TikTok tuh. Kenapa? Mesannya di situ, bayarnya di situ. Gak perlu aku ke tengah jalan tuh duduk. Sekarang mungkin Yustar bisa melihat ya. Di Medan itu jarak kita pun nggak jauh. Mau makan enak kita pergi kita ke apa tuh? Soto Medan tuh. Nah, mau makan enak lagi pergi kita nanti ke arah Jalan Sumatera ada, Jalan Selat Panjang ada. Kampung Keling. Enggak, Kampung Keling coba. Jalan apa itu? Garuyung. Apa Garuyung itu? Apa yang tak ada kan? Itu udah jadi kitchen of Asia itu. Ada mie keling, ada apa segala macam. Kitchen of Asia itu kitchen of India. Ya di Kampung Keling. Enggak. Sebetulnya kalau kuliah dia itu memberi sesuatu kepada yang belum membutuhkan. Ya, aku Nah, kalimatnya kan begitu. Kalau kita beri kebun bunga, itu cantiknya cuma dinikmati oleh kupu-kupu, oleh burung dan lain-lain. Buaya nggak perlu taman yang cantik. Buaya itu perlu bangkai sama lumpur. Nah, yang diberikannya itu, yang dibayangkannya, ini Malioboro sukses. Mau dijadikannya Malioboro. Nggak bisa, orang Medan nggak gitu. Belajar aja, pergi aja ke jalan Gedung Arca sekarang. Pergi ke Kota Masum sekarang, lihat apa yang ada. Nah, aku dari dulu, ini Yusnar masih ingat mungkin nih, pasar malam, Yus. Pasar malam di Kuala Lumpur itu kan tetap itu bergilir. Satu minggu di sini,
minggu ini hari ini di sini, minggu depan kita bisa ketemu, kita bisa keliling. Yang diperlukan Medan itu adalah model pasar malam, pasar kaget itu. Contoh di Kota Maksum itu tiap minggu pagi dibuka jualan. Silakan di sini ada kuliner sarapan pagi Kota Maksum. Di situ juga dipasarkan produk-produknya Kota Maksum, ada baju, ada segala macam ada. Nah, nanti kalau jualan-jualan sayuran juga ada. Jadi artinya itu adalah memecah pasar. Dipecah pasar. Sukarame padat kali. Kenapa? Karena semua bertemu di Sukarame. Pecah satu di Kota Maksum, pecah satu di Jalan Bakti, di beberapa tempat pecah, Sukarame nggak padat lagi. Dan itu di mana-mana suasana ekonomi marah. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Aku udah sampaikan 6-7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu udah aku sampaikan. Kenapa? Teringat aku tuh belajar di KL itu. Di KL di Malaysia itu semua tempat itu ada pasar malam. Pasar malamnya bergantian. Cuma kita membayangkan kalau buka begitu takutnya preman, takutnya ini segala macam. Itu yang dibutuhkan oleh wali kota. Ya. Jadi Jai. Jadi sebenarnya aku sering bilang dulu, kalau kita mau mancing ikan, pakailah cacing yang disuka ikan, walaupun kita jijik melihatnya. Jangan pakai pula pizza atau hamburger, karena ikan nggak suka itu. Tuh, itu satu. Ya. Kemudian kedua, yang kau cerita itu sebenarnya itu kan konsep distribusi. Ya, buatlah distribusi apa? Mendekatkan barang sedekat mungkin dengan konsumen. Satu. Nah, konsep marketing itu mendekatkan konsumen sedekat mungkin dengan barang. Artinya di dua itu dibuat satu konvergensi. Jadi sebenarnya udah ada itu, Jai. Pasar-pasar itu kan ada di mana-mana. Sukarame ada, Petisa di mana-mana. Nah, itu aja dikembangkan supaya bagus. Betul. Jadi orang misalnya kalau misalnya orang dari Medan Baru, dia kalau mau kemana-mana ke Peringgan, enak, nyaman. Dibuat sedikit ada mallnya supaya lebih apa. Dan Kota Maksum misalnya datang ke Sukarame, jangan pula berbecek-becek. Nah, kayak gitu. Dan udah ada buktinya terus, udah ada buktinya. Aku setelah beberapa tahun meninggalkan Medan, ketika balik, aku kaget melihat Pagaruyung itu. Nah, Pagaruyung itu enggak dulu hanya berapa orang yang jualan. Tiba-tiba ditumplekan ke satu tempat di mana yang jualan di sepanjang Kampung Keling itu ditaruh di Pagaruyung semua. Konsep itu jalan. Dan orang sekarang nggak perlu lagi duduk dekat rencong, duduk dekat restoran Anda, duduk di tempat siapa itu si Kunyil. Orang sudah bisa duduk di situ semua. Jadi kalau kita bilang Kunyil pecal gitu kan? Kunyil itu nasi goreng kodok. Kan dekat di situ. Tapi itu masih dekat di situ ya, di mana nasi goreng arang namanya. Jadi orang juga kalau ngomong itu masih sampah. Kalau di Jakarta sebenarnya ngomongnya juga lokasi yang lama itu tetap dibawa. Udah ke ini enggak nasi goreng arang itu, nasi goreng Komda gitu kan, lokasi di pojok itu. Jadi intinya adalah maksudku tadi begitu. Jadi orang kepengen menikmati sesuatu itu dengan nyaman. Dan itu sudah ada. Itu aja yang disempurnakan. Nggak usah lah ciptakan sesuatu menggiring. Jadi berbagai persoalan yang muncul sekarang ini sebenarnya, kalau aku menggarisbawahi yang diucapkan Isra Gus Jaya, bahwa masyarakat Medan yang sebelumnya menghadapi wali kota yang kacau balau, jadi banyak berharap. Ya betul. Banyak berharap. Ternyata yang diharapkan tidak membutuhkan kita. Tidak perlu bertanya sama kita, tidak perlu apa, di jalan sendiri aja. Itu seperti dibilang Bang Cali tadi itu. Gedung yang sejarah yang diruntuhkan, kemudian nggak ada IMB dibangun kembali. Kemudian dihancurkan lagi. Mana? Sama aja, cuma ketok pertama, ketok pertama itu ketok cantik. Ini ketok cantik tingkat 2 aja. Di lantai kedua itu aja dibolong-bolonginya. Tapi nggak runtuh. Yang dalam berita di surat kabar itu disebutkan bahwa dibongkar dan diruntuhkan. Pencitraan. Iya. Siapa yang bikin berita itu? Siapa yang bikin berita itu? Itu namanya overclaim. Jadi kadang-kadang makanya aku sekarang kalau dapat berita, kan kemarin itu lucu itu, begitu kulihat video itu dengan kesalahan City Walk, wah bagus sekali ya. Yang namanya orang kerjanya itu kok bagaimana membuat video komentar. Hebat lah ya, atraktif banget gitu ya. Tapi kan aku nggak percaya dengan itu karena aku latar belakang juga sebagai orang marketing. Itu semua gimmick ya, tipu daya yang diberikan. Tapi yang paling penting bagi kita, aku dari awal udah bilang,
Dulu kan jadi masalah kesawan itu. Kenapa aku bisa tahu? Karena yang mensponsori kesawan zaman itu Indofood. Maka lebih senang mereka. Jadi kan ada kepentingan bagi apa namanya advertiser, mau laku tidak laku, yang penting rame. Orang lihat aku punya billboard, orang lihat aku punya iklan dan lain sebagainya. Hari ini kan dikerjakan oleh Pemko. Itu hati-hati, beda itu. Jadi Ahmadi, aku melihat begini, Di. Aku melihat ada kesan dengan satu tulisan di intipnews.com itu yang mengutip si Ahmadi Meraksa bicara, ya bahwa kesan bahwa Bobby itu tidak membutuhkan pers, tidak membutuhkan pemberitaan. Karena dia mau jalan sendiri. Mungkin betul, karena dia sudah merasa dirinya besar. Ya. Jadi apapun dia dari selebritis. Bukan hanya dia, istrinya pun masuk ke daerah banjir, mencelupkan kaki di banjir itu jadi pemberitaan. Jadi di sini juga ada kesalahan wartawan, menjadikan mereka selebritis. Sebetulnya kalau selebritis itu yang ditampilkan adalah sosoknya. Sedang kita mau menampilkan Bobby ini kerjanya. Nah, aku mendapat kesan dari pembicaraan kita ini, Bobby itu masih one man show. Dia putuskan, ya dia pikirkan sendiri, dia putuskan sendiri, dia nggak ngajak berunding DPRD, ya dia nggak ngajak orang bicara, dia bikin. Jadi trial and error-nya lebih besar. Nah, coba aja dulu, siapa tahu bagus. Nah, ini satu hal, dalam menjalankan pemerintah nggak bisa begitu. Kita harus pasti, ya, kau orang marketing terus, kau pasti tahu. Sudah tahu kita untung ruginya, SWOT-nya udah jalan. Strength, weakness-nya udah jalan, opportunity-nya, threat-nya udah jalan. Nah, ini kayaknya enggak. Maaf cakap, aku tidak membela lurah yang dipecat itu. Tapi ketika aku lihat dialog antara Bobby dengan lurah itu, aku melihat kok ringan kali dia bicara. Dalam Bapak tahu di situ lagi. Pertimbangannya itu nggak keluar di situ. Pertimbangan kenapa ini orang dicopot. Nah, Bapak belajar dari siapa ini? Bukan di situ. Jadi terkesan suka-sukanya saja ngomong ya kan, tidak berdasarkan aturan kan gitu ya. Iya, jadi macam tadi ya Bang Halis sudah mengatakan bagaimana komplainnya. Ketika dia memecat itu ya Bang Halis, mengenai orang kesehatan itu. Iya. Belum tentu orang itu 100% salah. Dan aku percaya betul benar. Tolong dukung aku. Tidak ada orang yang 100% salah dan tidak ada orang yang 100% benar. Gak ada yang absolut lah ya. Jadi itu harus dilihat. Kalau saya itu lurah itu, saya tuntut itu ke apa? Ke pengadilan tata negara. Masalah kalah lain hal. Iya. Iya, harus begitu. Betul. Jadi yang nggak tahu. Nah, Tunggu dulu, itu bisa dikutip omongannya tuh, Isnar. Iya, betul. Maksudnya kalau bisa dikutip ya saya muat di intipnews.com itu. Buat aja, nggak ada masalah. Oke. Saya kan ketua Majelis Ulama. Ketua Majelis Ulama Ulama pusat, ya kan? Oke. Jadi tak bagus seperti itu. Masa marahi orang di depan orang ramai, itu kan tidak boleh. Dan dipecat di sini juga tidak ada prosedur pemecatan yang baik. Iya. Kan ada prosedurnya. Jangan mecat-mecat orang saja, dipanggil dulu, kan gitu ya kan? Ya, ditanya. Ya betul. Jadi kenapa dipecat di tengah-tengah orang dan mempermalukan orang lain di depan orang ramai, itu kan tidak boleh, berdosa itu. Betul. Iya. Ini maulah kualat Yusnar nih. Betul itu. Berkawan sama kakeknya. Kakeknya alim sekali. Ya, Bang, abang nggak boleh bilang begitu. Kalau soal misal dekat kualat, ya aku sama bapaknya kurang dekat apa, ya kan? Jadi memang kalau yang salah bukan kita kan. Si Sari bilang tadi, justru karena kita sayang sama dia. Ini nggak ada alat apa, bukan nggak ada tendensi kemana-mana. Anak kawan awak kan anak awak juga. Iya, ya kan?